Oke, kita lanjutkan kembali sesi ketiga. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas mengenai biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Ingat, kalau biaya berarti dibayar di muka, kalau pendapatan berarti pendapatan diterima di muka. Itu adalah akunnya untuk pendekatan neraca. Oke, semoga kalian sudah jelas. Kalau belum jelas, silakan bertanya ya. Itu berarti kita sudah membahas kondisi satu dan kedua. Selanjutnya kita lanjutkan kondisi ketiga, 4, 5, 6 dan 7. Yang agak susah dan membingungkan mungkin kondisi satu dan 2 ya. Cuma intinya dari satu dan 2 ini kita cari dulu tarifnya ya kan, dibayar atau diterima di mukanya berapa periode kan. Berarti jumlah biaya yang kita terima atau pendapatan kita terima dibagi dengan periode yang kita bayar atau kita terima. Kalau 1 tahun berarti dibagi 12, kalau 2 tahun berarti 24 bulan. Nah, nanti tarifnya per bulan tersebut dikalikan dengan periode sesungguhnya. Dan kuncinya adalah kalau dia terjadi di atas tanggal 15, 16, 17 sampai 30 atau 31, itu berarti bulan yang bersangkutan tidak dihitung. Tetapi kalau transaksinya terjadi di bawah tanggal 15, berarti bulan yang bersangkutan dihitung. Oke, selanjutnya biaya masuk harus dibayar. Nah, ini adalah kondisi penyesuaian tadi yang pertama ya. Sudah terjadi tapi lupa dicatat. Nah, ini misal kalian bagian akunting, kalian cek, wah ternyata ada gaji yang belum dibayar kan. Namanya belum dibayar berarti itu sudah pasti hutang, hutang namanya ya, utang ya. Nah, yang belum tercatat itu apa? Biaya gaji. Berarti biaya gaji 300.000. Karena kita lupa berarti namanya itu utang gaji. Ini kalau biaya gaji. Tapi di sini kebanyakan kasusnya adalah gaji ya. Berarti memang banyak perusahaan yang lupa membayar gaji ke karyawannya. Makanya sampai dibuatkan contohnya biaya gaji. Keempat adalah pendapatan yang masih harus diterima. Kalau ini bukan lupa, tapi emang belum dibayarkan, tetapi secara akuntansi itu harus diperhitungkan. Masih harus 2 bulan. Nah, ini contoh soalnya udah ada. Masih ada pendapatan bunga 2 bulan 120, berarti 120 kali 240.000. Oke, pendapatannya kita akui ini pendapatan bunga. Kalau sudah diterima kan harusnya kas. Karena belum diterima maka akunnya adalah piutang bunga karena uangnya belum kita terima. Berarti namanya piutang bunga. Oke, kalau ini contohnya gampang, tapi kalau realnya adalah sama. Kita cari dulu ya. Kalau tadi kan misalnya 3% kan, berarti 3% itu untuk berapa? 1 tahun. Berarti kita hitung dulu 3% kali berapa yang kita pinjamkan kan. Nah, itu berlaku untuk 1 tahun. Maka itu harus kita bagi per 12 bulan. Kemudian periode bunganya itu ada berapa bulan, sama kayak tadi ngitungnya ya. Berapa bulan, kemudian dikalikan. Nah, itu berarti adalah pendapatan yang harus kita terima. Ini ngitung nomor 4 sama dengan ngitung caranya tadi yang kondisi 1 dan 2. 4, 5. Nah, penyusutan. Nah, penyusutannya juga sama. Penyusutan kita cari dulu tarif per bulannya, kemudian periodenya berapa. Misalnya perolehan 70 juta disusutkan sebesar 10% per tahun kan. Nah, berarti per tahunnya berapa? Ya tinggal 10% kali 70 juta. Berarti 7 juta, 7 juta. Ini berarti dengan asumsi kendaraan tersebut kita beli pada bulan Januari, tanggalnya di bawah tanggal 15. Berarti kalau Januari kita hitung kan itu 12 bulan kan. Nah, berarti ini full 1 tahun. Tapi kalau transaksinya terjadi di atas bulan Januari, maka kita harus buat per bulan dulu. Nah, kemudian periodenya kita hitung dia kan berapa bulan. Ini contoh kasusnya adalah kendaraan tersebut dibeli pada awal bulan Januari. Kemudian kerugian piutang. Nah, ini adalah kebijaksanaan dari
akuntansi ya, mungkin dari Dijen Pajak ya. Berarti kalau kita ngasih piutang ke orang, kita bisa membebankan sebagai biaya kerugian piutang. Besarnya berapa, Pak? Ya, besarnya di sini 10%. Nah, ini nanti ada syaratnya. Syaratnya sesuai dengan standar akuntansi ya yang berlaku di Indonesia. Biasanya nggak gede-gede banget, biasanya di bawah 10% karena nanti ini akan mempengaruhi pajak ya. Kerugian piutang ini adalah status kebijakan akuntansi. 7. Biaya pemakaian perlengkapan. Nah, ini namanya perlengkapan berarti kan perintil-perintil ya. Kalau dalam perusahaan misalnya kalau kita jualan mungkin yang hitungnya susah, ini berarti ada karet, karet gelang, plastik. Nah, ini masuk biaya perlengkapan. Kita hitung saldo awalnya ada berapa, misalnya 1 juta. Kemudian di akhir bulan kita hitung tinggal 700.000, maka 1 juta dikurang 700.000 yang terpakai hanya 300.000, berarti 300.000 itu kita bebankan sebagai biaya perlengkapan. Kenapa? Karena harganya kecil-kecil, tidak mungkin kan setiap transaksi kita hitung biaya karet gelang 500 perak. Nah, nanti jurnalnya kebanyakan, maka itu yang perintil-perintil kecil-kecil itu kita anggap sebagai perlengkapan, nanti dihitungnya sekaligus. Nah, ini berlaku untuk biaya yang kecil-kecil ya, yang harganya 500.000. Nah, itu kita totalkan, nanti biayanya juga secara total. Oke, itu saja untuk pertemuan ketiga. Tolong sekali lagi saya minta bagi kalian yang agak kurang paham dapat bertanya kepada saya. Jangan malu-malu, bisa tidak usah malu untuk bertanya di WA grup. Sekali lagi jangan japri ya, karena kalau masing-masing kalian japri, saya misalnya ada 6 kelas, cukup banyak nanti. Kemudian juga ada yang tidak menyebutkan nama, kelas berapa, atau kuliah apa. Jadi saya bertanya-tanya. Jadi bertanya saja di WA grup. Oke, ini contoh latihan soal. Dapat kalian jawab untuk bahan pengetahuan kalian. Ini nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kalau kalian ragu, bisa bertanya ke saya untuk pilihan ganda ini. Tapi ini ada di slide, kalian bisa lihat ya. Oke, jurnal penyesuaian biasanya agak membingungkan. Bagi kalian yang belum pernah mengenal akuntansi, biasanya akan bingung. Maka tahap pertama adalah pahami dulu cara membuat jurnal umum. Baru selanjutnya kita belajar mengenai jurnal penyesuaian. Tadi kan ada 2 kondisi ya. Yang pertama adalah kondisi belum dicatat, yang kedua adalah sudah dicatat tapi belum sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Dalam melakukan jurnal penyesuaian, yang harus pertama dicari adalah tarif per bulannya. Kemudian tarif per bulannya tersebut dikalikan dengan periode sesungguhnya. Jadi itu ya, kalau pendekatan neraca berarti kita jurnal pertamanya, jurnal umumnya adalah menggunakan akun-akun neraca. Nah, jadi nama akunnya jangan pakai nama akun biaya dan pendapatan. Nah, kalau metode kedua kita menggunakan pendekatan laba rugi, berarti akun yang kita gunakan adalah akun pendapatan dan biaya sudah kita akui tetapi jumlahnya belum sesungguhnya. Jadi kalau pendekatan neraca kita belum mengakui pendapatan dan biaya, kalau maka akhir periode harus kita akui. Kalau pendekatan laba rugi sudah kita akui, cuman jumlahnya belum menunjukkan kondisi sesungguhnya. Jadi sekali lagi diingat, cari dulu tarifnya. Untuk ayat jurnal penyesuaian ini ada biaya penyesuaian, cari dulu tarifnya per bulan, baru nanti dikalikan dengan periode sesungguhnya. Periode sesungguhnya juga kita cari terlebih dahulu. Untuk transaksi yang terjadi di bawah tanggal 15, maka bulan yang bersangkutan kita hitung. Misalnya 10 Januari, berarti Januarinya kita hitung. 15 Januari, berarti 15 Januarinya kita hitung. Tapi kalau terjadi di tanggal 16
16 Januari, berarti otomatis Januarinya tidak kita hitung, itu masuk ke Februari. Pak, bagaimana bila penyesuaiannya kita lakukan per tanggal, berarti dibagi 365 hari? Boleh aja, tapi itu membuat penghitungannya lebih lebih ribet. Nanti biaya penghitungannya lebih besar. Jadi prinsip akuntansi adalah cari yang simple. Oke, terima kasih sudah menyimak. Kita masuk nanti ke sesi selanjutnya, bagaimana cara mengerjakan tugas pertemuan ketiga. Terima kasih.